Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Nah, yang paling bijak itu kawan-kawan dari Padang, dibuatnya langsung nama rumah makan. Makanya rumah makan pagi sore, kemudian siang malam, terakhir baru begadang. Yang paling terakhir gundukan uang bayar, itu yang bermasalah. Ada langit, ada bumi, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Jangan bilang buyan, ada lemak dengar. Begitulah Bapak Ibu, hari ini ditunjukkan oleh Allah dengan kita kekuasaannya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bahwa pernikahan antara kedua ananda kita ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu mendengarkan tadi sambutan-sambutan. Orang menikah itu bukan karena berkawan lamu, bukan sama-sama kuliah, bukan. Orang menikah itu bukan karena sudah pacaran, bukan. Tapi memang orang bisa menikah itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah pacaran 5 tahun, tidak nikah-nikah. Aku baca di koran, pas mau menikah, sudah ada waktu menikah, tidak jadi. Karena lakinya, calon lakinya maling telok. Ditanya orang polisi, ngaku kau maling? Katanya ini nambahi biaya untuk pernikahan. Tukang maling mulai itu. Ada orang yang sudah tinggal berangkat ke tempat pernikahan, tidak jadi nikah. Masuk jurang, mati sama-sama. Untuk itu ananda berdua, saya ingin mengulangi dari tausiah ini ayat yang dibaca oleh kori kita tadi Ustadz Lukman. Ini semua tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk yang hadir ini. Jangan dikira Bapak Ibu bisa menikah karena ibu hebat. Tidak. Buktinya saya ini orang Medan, Pak, bini kumpul-lepon jauh itu, tak sekenalan waktu kuliah. Makanya mobil saya ada 2 di rumah itu, ada BK, ada BG. Bisa kaya dan bisa kelakar maksudnya itu. Bukan karena berdekatan, bukan pula karena pacaran, bukan pula karena mungkin sama-sama satu kerja, tidak. Tapi pernikahan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dan dia adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan rumah tangga mereka sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saya melihat acara ini sengaja dibuat oleh panitia Sohibul Bait. Mulai dari ucapan selamat datang, tenda, kursi, panitia dibentuk. Pak Erwin berkali-kali telepon aku. Saking habis pulsanya tinggal WA. Sengaja dibuat acara ini. Ini bukan muncul begini mendadak ini. Setengah mati panitia membuat ini. Kalau tambah setengah lagi mati ini yang boleh itu. Bermodal Bapak. Itu yang dikasih ditaruh di atas meja itu. Tanda-tanda kehidupan itu. Artinya bermodal acara ini. Apa maksudnya Bapak Ibu? Paling tidak saudara kita, Bapak kita, Pak Soekarno dan Bapak Saudi, ini punya niat kepada Allah. Ya Allah, aku sangat menghargai anakku yang menikah. Untuk itu ya Allah, aku buat acara, saya undang saudara-saudara, kerabat-kerabatku yang dekat dan yang jauh, supaya mereka datang berdoa. Semoga anakku dalam pernikahannya bahagia dunia dan akhirat. Begitu kira-kira Pak ya? Benar kira-kira Pak? Mohon maaf kalau salah, aku luruskan niat. Karena banyak orang kadang-kadang sekarang sedekah tidak tahu tujuannya. Sampai ada orang sedekah tidak tahu tujuannya, cuma ikut-ikutan. Kenapa ada marhabah? Biar rame. Astagfirullahaladzim. Kenapa marhabah? Karena itu sunnah Rasulullah. Kita ingin menunjukkan dengan Allah, ya Allah, aku ingin menjadi hambamu yang taat. Semoga anakku yang lahir ini mudah-mudahan bahagia dunia dan akhirat. Dan itu tujuannya. Kita kumpulkan rame-rame doa. Banyak pula kadang-kadang undangan tidak ngerti kapan datang, dikiranya yang penting pakai baju baru. Kita datang itu untuk berdoa. Makan itu nomor 2. Aku jarang sekarang Pak makan di tempat-tempat sedekah. Biasanya rantang. Kamu tak usah dipikir Pak Darwin, tak usah, lagi serius.
Saya ceramah pun Pak, sudah 30 tahun jadi penceramah, tidak pernah memikirkan amplop dengan isinya. Benar, tuan rumah yang memikirkan. Kadang-kadang Pak, pernah aku ceramah di satu desa di Muara ini, cuma dikasih orang belewa, satu mobil belewa. Saya bilang kalau banyak belewa, Pak Ustadz Takati duitnya ngasih, tolong diterima dengan ikhlas. Sesuai dengan ceramah Ustadz tadi, judulnya keikhlasan. No, kena batunya sekali. Aku bilang ada banyak belewa ini. Apa jawabannya? Ustadz, sekarang sedang musim belewa, tidak laku daripada busuk. Nah, langsung sakit hati aku waktu itu. Daripada busuk baru bagian Ustadz. Bapak Ibu rahimahullah, Ananda berdoa karena kami yang hadir ini bermacam-macam dan banyak waktu yang harus dipakai, tapi kami korbankan datang ke sini. Doa kami Ananda berdoa tentunya Redni dan Aji, kami memohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kalian ini bahagia dunia dan akhirat. Saya ini Pak sebenarnya banyak acara juga hari ini. Hari ini ada acara di istana. Di mana ada acara, aku tinggalkan Pak. Memang aku tidak diundang. Bapak Ibu rahimahullah yang saya hormati, kami berdoa semoga rumah tangga kalian insya Allah menjadi rumah tangga samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin dulu. Semoga ya Allah kau jadikan rumah tangga hambamu yang dua orang ini, satu pasang ini, dan kami semuanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Kuncinya, bagaimana rumah tangga itu supaya sakinah, mawaddah, warahmah? Yang pertama, sebelum berjalan pernikahan ini harus ada perencanaan. Bapak Ibu, di situ lihat ada perumahan, di mana-mana rumah-rumah bagus-bagus di perjalanan. Membina rumah tangga itu Aji sama dengan membangun rumah. Nak dipilih lokasinya. Ini kalau misalnya rumah ini bisa rumah akan ngerti karena memang properti juga biar dulu kecil-kecil. Nak dipilih lokasinya. Setelah lokasinya dipilih, dipastikanlah desainernya. Mau bagaimana bentuknya, sampai tipenya sudah dibuat. Setelah dibuat tipenya, dipastikan sama-sama bagaimana ukurannya, bahan-bahannya pun dipilih. Kilo-kilo aluminium, batu bata, batako, atau cukup dengan kayu. Nah jelas. Setelah dipastikan bahan-bahannya, maka tukangnya dibuat. Sampai kepada dalamnya itu isinya pun harus ditentukan. Ananda berdua, cuma kamu berdua inilah yang akan menetapkan desain ini. Nah dibuat potongan apa? Ada potongan segitiga, tipenya tipe apa? Ada di antara kalian berdua. Termasuk kepastian kamu nak masuk surga atau tidak ada di luar kamu berdua. Banyak orang sekarang menikah cuma targetnya dunia. Di dunia bahagia, di akhirat kadang-kadang masuk neraka. Hei ibu, jangan kamu lihat orang yang selalu seragam kulit kilir itu. Seragam bajunya, seragam hatinya belum tentu. Banyak suami istri kalau masih pengantin baru hebat, sudah agak lama dikit mulai pudar. Tanya lihat ini berdua ini kalau masih sekarang itu duduknya pun. Kalau disuruh naik tangga dan turun tangga pasti pegang-pegangan berdua. Tapi kalau yang sudah 70 tahun jarang kita lihat. Kita lakannya mini mati-mati kau begini. Tapi kemarin waktu saya umroh, ada jamaah saya 65 dengan 60. Mulai dari Palembang sampai balik, pokoknya erat-erat terus pegangan. Masya Allah mesra. Sampai pulang aku penasaran. Aku tanya, Mama, apa dia? Aku bilang, kiat kalian berdua sudah umur begini masih mesra suami istri. Kaget aku jawabannya. Kami baru nikah Ustaz. Ternyata pengantin baru mamang nih dalam hatiku. Bahasa Arabnya itu al-ladas. Ananda berdua, insya Allah mudah-mudahan insya Allah rumah tangga ini sudah didesain, sudah ditentukan bentuknya, isinya, termasuk insya Allah bagaimana tahannya, sehingga insya Allah bukan hanya dunia tapi sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Nah yang kedua, rumah tangga itu biar sakinah mawaddah warahmah. Suami dan istri itu
haruslah menjadikan landasan rumah tangganya adalah dalam agama. Pak, kata Rasulullah, siapa yang menikah karena cantik, cantik itu ada batasnya. Siapa yang menikah hanya karena harta, harta itu cuma dua, datang dan pergi. Siapa yang menikah hanya karena keturunan, keturunan itu juga ada batasnya, ada umurnya. Tapi siapa yang menikah karena agama, kata Rasulullah, taribat yadahu. Ananda berdua, saya tidak tahu persis latar belakang kalian berdua, tapi doa saya mudah-mudahan kalian berdua sesudah menikah ini tambah baik, insya Allah pengamalan agamanya. Amin. Kalau suami beragama, istri beragama, anak-anak beragama, Pak, dalam betul-betul tertapati, biarpun dompet buntu tapi tenang hati. Mau kalah sayurnya biasa-biasa saja di rumah. Kalau suaminya sabar, istri sabar, insya Allah sudahlah, atau sabun pakai lauk laju. Tapi sekarang kan banyak orang-orang kalau butuh kilometer 9, awak butuh cuma sege dan penampilan. Kalau kilir bawa tas belum tentu ada isinya. Hidup cak kaya, awak buyang. Maaf ya, ini suasana umat kita sekarang begitu. Kelihatan hebat luarnya tapi kosong isinya. Kapan pilih pakaian busana Islamnya bagus? Baca belum baca. Kapan baca? Bismillahirrahmanirrahim. Tosima. Padahal bacanya tosimim. Dibacanya tosima. Kata kawan sebelahnya Tosima dan Lorena. Ternyata mobil Tasima dan Lorena. Kabar dilihat penampilannya hebat. Baca dulu. Alama. Adik Ramin bacanya alama. Dulu ada murid saya waktu masih pesantren kita di Palembang ini, membaca Masya Allah, Falarada lima qadait. Dibacanya apa? Falarada lima, Falarada lima. Kata kawan sebelahnya, roda 5, roda 6, roda 3 be. Sekarang kan banyak orang kembali cari duit tiap hari, sholat tak sempat, kaya tak tercapai, sholat lewat. Itu namanya rombongan peribotol. Sudah tidak boleh tolol maksudnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ananda berdua, penyakit rumah tangga itu cuma sekitar itulah. Suami kadang-kadang baik, bini yang mentingkah. Betul. Bini solehah, laki yang laku. Laki bini baik-baik, anak yang tak bagus. Suami istri anak bagus, tetangga yang mengganggu. Tetangga baik, kadang-kadang dompet yang bermasalah. Betul nggak? Jujur. Benar Bapak Ibu? Makanya kata Rasulullah, kalau tetangga baik, suami istri baik, anak-anak baik, insya Allah ekonomi akan jadi bagus. Kita aminkan dulu. Woi Pak, logikanya ya, suami duha, istri sholat duha, anaknya umpamanya 5, 6, 7 orang berduha kalau sholat duha, jadi paling tidak 9 orang yang sekali doa itu kabul lah kira-kira. Ini duha baiknya sempat, saking sibuknya mencari rezeki, lupa dengan Allah yang tukang bagi rezeki. Mohon maaf ya, mungkin jarang kalian mendengarkan ceramah pernikahan ini. Sampai ada yang pusing, terlalu tinggi bahasan Pak Ustadz itu. Bukan ceramahnya yang tinggi, otak ibu rendah. Itu apa permasalahannya? Orang takut menikah itu kaitannya dengan rezeki. Tapi mereka berdua insya Allah al-fakam. Amin. Semoga dicukupkan oleh Allah rezekinya. Amin. Buatlah Ananda berdua jadwal. 2 tahun ini programnya. 5 tahun berangkat haji. Buat jadwalnya. 3 tahun harus punya rumah tipe yang begini. Umur saya begini, suami istri paling tidak sudah punya mobil.
paling tidak punya target ini. Saya harus dijadwal karena hidup ini harus diprogram. Tak boleh cuma cak pak, cak iya, tak baca, cak iya. India yang Hindu kurang ajar itu. Banyak yang bisa orang Islam. Ya, cak iya. Pak Bu, tidak bisa Anda berdua program. Saya harus begini. Di samping kalian insya Allah pengantin baru, masih mudah-mudahan masih bulan madu, tapi ambillah kertas, ambillah satu pena, buatlah program kerja kalian berdua sehingga jelas umur saya begini, saya harus begini. Umur saya begini, harus capaiannya seperti ini. Sehingga insya Allah umur kalian 50 tahun kalian sudah bahagia, tidak seperti orang yang banyak 60 tahun baru buka PT, sudah pensiun baru buka pekerjaan baru, sarok otaklah hilang. Saya ngomong begini, inilah kehidupan saya program kerja saya. Oh, harus begini, setiap 3 bulan paling tidak harus begini, berangkat umroh, paling tidak memperbarui iman, sehingga insya Allah Allah mengasihi itu dengan kalian berdua, Anda berdua. Saya ini ceramah saya untuk mereka berdua, Bapak Ibu. Kalau ada yang melok, ayo sama-sama gitu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, yang terakhir karena waktu sangat terbatas, hendaklah kalian berdua biar rumah tangga ini sakinah mawaddah warahmah. Kalian berdua saling mengenal, saling memahami, dan saling insya Allah tolong menolong antara kalian berdua. Pak Bu, kalian berdua, mereka berdua kalau kita lihat alhamdulillah bagus, dan kita doakan bagus sampai akhirat. Amin. Semoga mereka berdua ini insya Allah bukan hanya pernikahan di dunia, tapi pernikahan insya Allah sampai nanti di surga. Amin dulu Bapak Ibu. Seragam di dunia, mudah-mudahan seragam inilah kaget di akhirat. Allahu Akbar. Bapak Ibu, pernikahan mereka mudah-mudahan bukan hanya pernikahan hanya sampai ke kandang kawan bagian bawah, tapi memang sampai ke akhirat nanti. Maka jangan lupa Anda berdua, insya Allah dengan kalian saling mengenal, saling memahami, saling memaklumi, saling kerjasama. Kalau itu yang terjadi, insya Allah kalian bersama-sama di dunia, bersama-sama nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dunia paling-paling 50 tahun, ya Pak ya, paling panjang 70 tahun. Saya bilang kalau kita menikah ini sama dengan makhluk yang lain, apa bedanya dengan peliharaan saya? Peliharaan saya di rumah itu sekali beranak 6 kucing, sekali beranak 6, sudah beranak lari bulu jantannya 6 bulan, habis itu gagal lagi jantannya, dalam hati bulan dasarnya jantan kucing ini. Pak Bu, kalau tugas orang tua cuma sekedar membesarkan anak, apa benarnya kita dengan makhluk yang lain? Kata Imam Al-Ghazali. Mohon maaf Bapak Ibu, memang kejam kata-katanya. Kalau kata orang Padang, kalau panjang ekornya musang namanya, panjang bulunya kambing namanya, panjang kumisnya cacing namanya, kata bulunya cacing namanya itu. Semua beranak, makan, tidur. Tapi kata Imam Al-Ghazali yang menjadikan kita berbeda dengan makhluk lain, kita ada pengabdian kepada Allah dan kita ada akhirat nanti insya Allah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu Anda berdua. Semoga poin yang terakhir ini segera kalian saling mengenal. Kalau Aji aslinya mana? Jawa. Aji aslinya Jawa. Red ini berapa orang sini? Asli Palembang. Palembang Jawa. Anggaplah Palembang dan Jawa. Yang jelas suami istri itu kalau sudah saling memahami, saling mengenal, saling memahami, saling memaklumi, itulah nikmat. Segera Anda berdua. Salah satu kata Rasulullah kuncinya, hendaklah tidak ada rahasia antara suami dan istri. Ya, Redni adalah pakaianmu, Aji adalah bajumu. Kalian berdua sekarang adalah satu, maka saling menjaga di antara kalian berdua. Pak Bu, kalau orang masih pacaran biasanya semua banyak kebohongan, semuanya jadi indah. Ya, lagunya pun berbeda. Kalau orang masih pacaran, kau
sampai sirik udah itu. Sudah nikah berubah lagunya. Baru 2 bulan. Pulangkan saja. Kalau masih pacaran kena cubit pun. Masih senyum bininya. Dicubit oleh bininya lagi. Hai, masih senyum lagi. Kalau sudah nikah kena cubit langsung kena tabok oleh lakinya. Maaf Anda berdua. Tapi inilah hakikatnya. Banyak kebohongan kalau orang masih pacaran. Maka kata Rasulullah, kaget juga saya ini. Ternyata rame juga. Woi Pak, ceramah baru separuh kursi. Sekarang rame juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak yang mendoakan kalian berdua. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, segera kalian ada keterbukaan. Katakan sejujurnya, saya ini tahu cerita ini dari aku dewe Bapak Ibu. Ya, kalau suami dengan istri sama-sama terbuka, tidak ada masalah yang tak selesai Anda berdua. Kalau senang katakan senang, kalau tak suka katakan tak suka. Saya pengalaman saya Pak Bu, setahun nikah dengan istri saya orang Palembang. Ya, ternyata di Palembang ini dikit-dikit pempek dengan cuko, pempek dengan cuko. Aku ini agak takut makan pempek dan cuko. Sampai hari ini belum pernah aku cari-cari pempek dengan cuka. Tapi kalau ada di depan saya guyuri juga bapak-bapak, ibu-ibu. Begitu juga istri saya. Saya hobi kalau makan dulu diusul itu daun ubi tambah apa? Daun ubi tumbuk. Daun ubi tumbuk dengan ikan teri. Dahsyat. Kapan di Palembang tidak pernah aku menemukan itu. Aku kapan makan dengan itu lauknya langsung ladas. Bini aku sampai sekarang belum galak makan itu. Apa maksud saya? Enak bagi kita belum tentu enak untuk orang lain. Cocok untuk Ananda Aji belum tentu cocok untuk Retni. Begitulah sebaliknya. Tapi insya Allah kalau sudah saling keterbukaan, insya Allah membimbing kalian berdua. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga 3 poin ini Allah memberikan kebaikan kepada kalian. Dan berdoalah terus kepada Allah. Allahumma barik lana, berkahi dalam pernikahan kami. Sebagaimana Nabi Muhammad berdoa kepada Ali bin Abi Thalib, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua, dan insya Allah menyatukan kalian berdua selalu dalam kebaikan. Bukan hanya kalian berdua saja, tetapi insya Allah keluarga besar kalian yang dua akan menjadi satu selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada salahnya saya yang tidak bisa memilih kalimat yang baik. Pantun saya, untuk apa beli bilah kalau tidak bersama dengan pakunya? Untuk apalah kita menikah kalau tidak berubah sikap dan tingkah lakunya? Jalan-jalan ke Madinah, sempatkanlah sholat ke Masjid Nabawi. Semua kita yang sudah menikah, semoga bahagia dunia dan ukhrawi. Pesan saya dan doa saya, semoga segera dikasih oleh Allah anak keturunan yang baik dan soleh-solehah. Jalan-jalan ke Sekana, beloklah ke kiri Kertapati. Pada saatnya insya Allah kalian berdua dikaruniakan oleh Allah anak. Semoga anak kalian menjadi anak pelipur hati. Masalah anak pantunnya, kalau ada sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Jika umur kita masih panjang, insya Allah kita akan diundang marhaba tahun yang akan datang. Anak Aji cukup siko, adiknya yang kau berbanyak. Karena banyak anak insya Allah asal soleh-soleha pasti akan banyak rezeki. Anak 12 kalau baik kalau kurang, tapi anak 2 kalau nakal al-berunyam wal beripang terlalu banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah anak-anak yang soleh dan soleha dengan kita semuanya. Kalau ada kacang dan jagung, janganlah ditanam bersama padi. Mungkin ada penyampaian saya ini yang kurang dan agak menyinggung, janganlah disimpan dalam hati. Daun ubi kayu biji selasi. Thank you, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. لك الحمد على نعمة هذا الزواج والنكاح برحمتك يا أرحم الراحمين. ما أصبحنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Ya Allah, tiada nikmat yang menimpa diri kami dan orang lain di siang hari ini ya Allah, kecuali nikmat itu bersumber darimu ya Allah. Segala puji bagimu atas segala nikmat yang telah kau karuniakan dengan kami dan keluarga besar ini. Kami mau mohon kepadamu ya Rabb, sebagaimana nikmat pernikahan yang telah kau berikan dengan kedua hambamu ini, Engkau berikan mereka ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Engkau bimbing mereka untuk menjalani rumah tangga mereka menuju rumah tangga yang sakinah di dunia dan di akhiratmu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, satukan hati mereka berdua dan kami dengan para istri kami semua ya Allah. Sebagaimana kau satukan antara Nabi Adam dan Hawa, sebagaimana kau satukan antara air dengan debu, bagaimana kau satukan antara Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para istrinya birahmatika ya arhamar rahimin. Karuniakan kami dan mereka berdua ya Allah anak-anak yang soleh dan soleh. Karuniakan kami semua yang hadir ini ya Allah, dan kedua mempelai ini ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah, yang menjadi kebanggaan di masa hidup kami, yang akan mengurusi kami di masa tua kami ya Allah, yang akan melayan dan mendoakan kami ketika kami duluan berangkat dari mereka dari dunia yang fana ini. Ya Rabb, jangan kau jadikan dunia yang fana dan hina ini ya Allah menjadi tujuan akhir dalam hidup kami. Engkau satukan kami bersama dengan istri, anak-anak dan keluarga kami nanti pada saatnya ya Allah, bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surgamu yang penuh jannatun naim birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan pertemuan kami ya Allah pertemuan yang mendatangkan keberkahan, dan perpisahan kami yang saling mendoakan di antara kami semua ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati-hati kami setelah petunjuk kau berikan dengan kami. Istiqomahkan kami untuk selalu berada di jalanmu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana, lindungi kami dari mara bahaya dan petaka ya Allah, dan wabah penyakit yang sedang ditakutkan oleh orang banyak sekarang. Engkau yang menghidupkan dan mematikan. Hanya Engkau tempat kami menyembah dan minta pertolongan. Kepada siapa kami datang mengadukan nam dan nasib kami, kecuali kepada haribaan dan kasih sayangmu birahmatika ya arhamar rahimin. Karena pernikahan ini pula kami bertemu pada siang hari ini ya Allah. Engkau berkahi pernikahan mereka ya Allah. Engkau satukan mereka berdua mereka di antara mereka ya Allah di dalam satu kebaikan mencari ridhomu birahmatika ya amin. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arhamna warham walidaina warham man ma'ana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sayangi kami ya Allah. Engkau sayangi orang-orang yang berjasa dan berbuat baik dengan kami, para guru-guru kami dan para pendidik kami, terkhusus ayah dan ibu kami ya Allah. Melalui mereka kami bisa bersekolah dan mencari pendidikan ya Allah. Melalui ayah dan ibu kami dihantarkan kepada pernikahan ya Allah. Melalui ayah dan ibu kami bisa menjalani kehidupan ini ya Allah. Jika mereka sekarang tiada lagi bersama kami, lapangkan barzahnya ya Allah, jauhkan mereka dari azab kubur. Jika masih hidup bersama dengan kami ya Rabb, Engkau sehatkan mereka dan Kau pelihara mereka ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa mereka kecuali dalam beriman dan beramal di jalan rahimin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim.